yang keempat. Kita ingat ringkas saja Dharma Talk sebelumnya biar tidak cepat lupa. Tapi diskusi di taman tadi sebagian lebih ikut menunjukkan sebagian teman kita masih belum mencangkul dengan takut salah, dengan merasa benar kemudian mengalah jadi menderita, itu menunjukkan belum mencangkul. Karena benar, salah, baik, buruk, dan segala bentuk dualitasnya itu menunjukkan intelek masih bekerja. Agak berat memang melampaui intelek, tapi tidak ada pilihan lain. Kita mulai dengan lagu yang pertama di hari yang pertama. Wahai budaya, selamat pagi. Ku pergi sekolah sampaikan nanti. Selamat belajar nak penuh semangat. Rajinlah selalu, tentu kau dapat. Hormati gurumu, sayangi teman. Itulah tandanya kau murid budiman. Tepuk tangan, bagus. Mengulangi cerita sebelumnya, kita di sini belajar ke dalam, biar bisa menjadi penyembuh bagi diri Anda sendiri. Karena setelah menjadi penyembuh bagi diri sendiri, Anda bisa menyembuhkan orang lain. Ya, apa yang dipelajari di dalam menerangi ruang-ruang gelap di dalam. Biar sedikit ada sedihnya, biar sedikit ada bad moodnya, biar sedikit ada penyakit dan rasa sakitnya. Dan meditasi adalah lilin yang kita bawa ke dalam untuk menerangi ruang-ruang gelap di dalam. Bagaimana lilin meditasi menerangi ruang gelap di dalam? Terima, ulangin sama-sama. Terima, mengalir, senyum, beri pupuk supaya subur. Menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Tepuk tangan. Jadi mana ibu dari Jawa Timur tadi? Mana ibu dari Jawa Timur? Diajak mencangkul. Ya. Jadi ada 3 tanah di dalam yang mesti kita cangkul. Pertama intelek, itu bahasa kepala, dilewati. Ya, benar, salah, baik, buruk. Tadi ada sahabat pria dari Semarang. Ada percakapan di dalam, yang bercakap-cakap juga inteleknya. Yang paling berat adalah mencangkul intelek. Karena di zaman modern ini intelek itu segala-galanya. Lebih-lebih Anda yang sekolahnya tinggi, diajak melewati intelek itu pekerjaan berat. Cuman tidak ada pilihan yang lain agar bisa menjadi penyembuh bagi diri Anda sendiri. Anda belajar mencangkul melewati intelek Anda. Sesuatu yang menurut Anda benar, salah di orang lain. Yang menurut Anda salah di Anda, benar di orang lain. Ya, teman-teman yang melakukan keputusan berbahaya seperti bunuh diri itu
Karena dia merasa benar tapi tidak didukung oleh lingkungan. Menurut dia benar, lingkungan belum tentu. Itu sebabnya intelek sebagai bahasa kepala mesti kita lampaui ya, dengan kata terima. Jangan lupa terima, mengalir, senyum. Insting sedikit yang berbicara, sedikit yang mempermasalahkan, melampaui insting. Karena insting di zaman ini dicurigai sebagai bahasa binatang, jadi ini lebih mudah. Karena insting itu bahasa manusia zaman dulu. Jadi rasa aman, rasa nyaman, atau perasaan asing ada di sebuah tempat, itu insting. Ya, di tubuh kita tersimpan banyak rahasia yang biasanya dia muncul dalam bentuk insting-insting keseharian. Itu bahasa tubuh. Lampaui intelek sebagai bahasa kepala, lampaui insting sebagai bahasa tubuh, lampaui juga intuisi yang ketiga. Bahkan cinta kasih pun Anda mesti lampaui. Boleh mencintai tapi jangan melekat. Sayang sama anak tentu saja baik, tapi tolong dicatat baik-baik. Anak itu ada yang dari nakal ke baik, ada yang dari baik ke nakal, berputar-putar begitulah. Jarang ada anak dari kecil baik, remaja baik, tua baik, jarang. Jarang, di kelas-kelas Nabi ada seperti itu. Kalau kelas-kelas kita, anak-anak kita itu di tahun tertentu nakal, tahun tertentu baik. Cinta yang indah adalah kalau Anda bisa mencintai tanpa menggenggam. Itu yang di barat disebut sebagai unconditional love. Ya, jadi intelek dilampaui, insting dilampaui, intuisi sebagai bahasa hati pun dilampaui. Setelah melampaui 3I, intelek, insting, intuition, kita dimeditasi menjadi yang keempat. Apa itu menjadi yang keempat? Menjadi saksi. Dengan kata terima, mengalir, senyum, kemudian kembali ke nafas, kita ingat menjadi saksi. Yang baik datang, disaksikan. Yang buruk datang, disaksikan. Menyenangkan datang, menjengkelkan datang, semuanya disaksikan. Dengan cara seperti itu Anda dapat gelar S3. Apa S3? Senyum, senyum saja. Tersenyum dianya padaku, manis, manis, manis. Ku belai rambutnya yang hitam. Sayang, sayang, sayang. Kalau Anda melampaui intelek, melampaui insting, melampaui intuisi, kemudian menjadi yang keempat, jadi sang saksi, Anda bisa tersenyum kepada setiap pengalaman kekinian. Tatkala Anda tersenyum kepada semua pengalaman kekinian, Anda bebas dari penyakit rasa takut yang datang dari masa lalu. Bebas dari penyakit rasa takut yang datang dari masa depan. Tadi saya terangkan di taman ke teman-teman yang bertanya, kenapa mesti terima, mengalir, senyum, diulangin karena beberapa nggak hadir. Orang-orang yang sakit secara kejiwaan dan spiritual, energinya habis diambil ketakutan masa lalu. Dosa masa lalu, di masa lalu pernah begini, pernah begitu, segala macam. Jadi diambil energi kita oleh rasa bersalah masa lalu. Di samping rasa bersalah masa lalu, yang mengambil energi kita banyak adalah ketakutan akan masa depan. Dan di antara semua ketakutan akan masa depan, yang paling menakutkan adalah kematian.
perhatian. Dan lewat tips terima, mengalir, senyum, Anda kembali ke saat ini, sekaligus berhenti menghabiskan energi. Bersalah dengan masa lalu, takut dengan masa depan. Itu sebabnya Anda dikasih rumus S3. Senyum, senyum saja. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. Semua ada hukumnya. Seperti dulu saya sering terbang, sekarang udah enggak. Kadang-kadang di pesawat ketemu orang brang-bring, HP-nya gitu. Itu tugas pramugari, saya nggak tegur. Tugas pramugari, tugas pramugara. Tahu itu melanggar aturan, tapi memang ada hukumnya. Sebentar lagi memang pramugari datang, Garuda datang menegur konsul. Jadi kalau melihat sesuatu yang salah, tanya, yakin nggak itu salah? Kalau yakin salah, apakah memang kita yang harus menegur? Kalau tidak, cari aparat petugas yang tepat melakukannya. Itu orang-orang yang meditasi. Jangan langsung salah. Langsung. Itu orang yang praktek kesadarannya rendah. Kalau praktek kesadarannya tinggi, salah, ya. Pertama cek, benar salah, ya. Yang kedua, siapa yang mesti menegur, dicek ulang. Dengan cara seperti itu, lebih sedikit kita konfliknya. Di hari pertama juga kita dapat cerita pemuda dari China. Hari pertama naik kuda ke hutan. Hari kedua kudanya hilang. Hari ketiga kudanya datang membawa kuda liar. Hari keempat kakinya patah. Hari kelima dia tidak diangkut oleh tentara China gara-gara kakinya patah. Begitulah kehidupan. Untung, rugi, senang, sedih, naik, turun, seperti itulah kehidupan. Berdoa, tidak berdoa, meditasi, tidak meditasi, hidup selalu seperti itu. Di permukaan ada gelombangnya, tapi lewat meditasi semuanya kita dekat dengan 3 pendekatan. Terima, 1, 2, 3. Terima, mengalir, senyum. Bangun tidurku terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidur. Tadi di taman ada wanita Jakarta bertanya, bagaimana caranya kalau kita marah dia tidak cepat responsif. Jadi saya bilang, kalau mau meditasi 24 jam sehari caranya begini. Kapan saja ada hal-hal yang ekstrim, Anda kembali ke nafas. Ada alarm mobil, tweet, tweet, tweet. Ya, kapan ada motor yang suaranya besar, ya, rumah saya di tikungan. Kadang-kadang lagi tidur siang, ada truk panjang di tikungan, belnya kayak bel kapal, tikungannya huruf U seperti itu. Ya, bahkan terbangun tapi langsung ke nafas. Dengan cara seperti itu Anda 24 jam sehari meditasi. Kalau Anda meditasinya 24 jam seperti ini, energi kesadaran akan lebih besar dari energi kemarahan. Sehingga tatkala kemarahan datang, cepat diambil alih oleh energi kesadaran. Kenapa banyak orang marah? Bahaya. Energi kemarahan besar, energi kesadaran kecil, sehingga tatkala marah diambil alih, ada yang banting gelas dan lain-lain. Tapi kalau Anda ketemu hal yang ekstrim, ya kembali ke sini,
Jadi selalu ingat untuk menjadi sadar. Dengan cara seperti itu Anda meditasi 24 jam sehari. Tapi kendati seperti itu, merawat diri sendiri adalah pekerjaan lama dan panjang. Bukan harian, bukan bulanan, tapi puluhan tahun. Baru energi kesadaran bisa bangkit dan kuat. Sementara menuju kuat, jangan lupa mendekap kesalahan Anda, mendekap kekurangan Anda, mendekap bayi menangis di dalam. Mirip dengan lagu favorit di hari pertama. Soleram, 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 anak yang manis, anak manis, janganlah dicium kau, kalau dicium merahlah pipinya. Jadi perjalanan menuju kesempurnaan itu banyak salahnya, banyak kelirunya, banyak jatuhnya. Tapi tatkala Anda salah, lupa, keliru, jatuh, jangan lupa rawat bayi kekeliruan di dalam seperti kita merawat soleram. Anda mesti sabar sekali dengan diri sendiri. Hanya orang yang sabar dengan kekurangannya kemudian bisa sabar dengan kekurangan orang lain. Makanya lagu ini bagus sekali. 1, 2, 3 dan 4. Lupa? Jadi yang jelas kelanjutan lagi lagu soleram. Jadi sederhananya adalah perlakukan kesalahan, kekurangan dan ketidaksempurnaan Anda seperti Anda demikian sayang kepada bayi di rumah. Jadi sang kesadaran seperti ibu, kesalahan dan kekeliruan kita seperti bayi kita yang sangat kita sayangi. Coba lihat kalau Anda punya bayi, Anda kan sangat pemaaf. Aduh, anak kecil. Ya, enggak begitu. Kalau anak besar ya begitu. Kalau anak-anak kecil kan, aduh anak-anak, aduh jangan anak. Gitu. Seperti itulah kita mesti mendekap kekurangan kita. Kalau Anda tekun mendekap seperti itu, suatu hari pelan perlahan energi kesadaran mulai bangkit. Nina bobo, oh Nina bobo, kalau tidak bobo digigit nyamuk. Nina bobo, oh Nina bobo, kalau tidak bobo digigitnya. Jadi bayi di dalam itu simbol dari kekurangan kita, lupa kita, ketidaksempurnaan kita. Tapi ingat, jalan kesempurnaan jalan yang lama dan panjang. Seperti belajar naik sepeda zaman kecil dulu. Jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Dalam ilmu kesuksesan dicatat, bukan berapa kali Anda jatuh yang dihitung, tapi berapa kali Anda bangun. Tepuk tangan dulu. Dalam meditasi juga serupa. Anda akan lupalah, hilaplah, marah lagi lah, segala macam. Kapan saja Anda marah sama anak atau bawahan, cepat ke kamar mandi. Nina bobo, oh Nina bobo. Begitu ke kamar mandi nyanyi lagu ini, Anda dicermin ketemu orang diri Anda sendiri. Tulis mantranya, I love you just the way you are. Tepuk tangan dong. Jadi kapan Anda lupa, Anda hilap, Anda merasa salah,
Jangan lupa dekap bayi menangis di dalam dengan lagu Nina Bobo, pergi ke kaca cermin. Saya mencintaimu apa adanya. Karena tidak mungkin orang lain mencintai Anda kalau Anda membenci diri Anda. Jadi ada mantra yang baru keluar malam ini. Ulangin. Saya mencintaimu apa adanya. Wanita yang sering melafalkan mantra ini di depan cermin, tambah tua, tambah cantik. Tepuk tangan lu wanita. Anda tahu kelemahan wanita cuma satu. Pujilah kecantikan wanita dan dia akan percaya seluruh kebohongan Anda. Ya, itulah kelemahan. Dia sudah tahu pria gombal tapi dia percaya salah dia sendiri. Don't forget to remember me. Jangan lupa kesadaran. Ya, yang tidak boleh dilupakan sepulang dari di sini adalah energi kesadaran. Dharma talk yang kedua, suffering call us back home. Gelang sepatu gelang, gelang si rama-rama. Mari pulang, marilah pulang, pulanglah kita bersama-sama. Mari pulang, marilah pulang, pulanglah kita bersama-sama. Berhenti melihat penderitaan sebagai hukuman Tuhan. Penderitaan bukan hukuman Tuhan. Penderitaan bukan Tuhan lagi marah. Penderitaan bukan Buddha yang lagi mengamuk, bukan. Penderitaan adalah cara sang jiwa memanggil dirinya agar segera pulang. Contohnya Anda. Tidak ada orang datang belajar spiritual meditasi tatkala hidupnya kaya dan bahagia. Tadi ada Pak Adi, dan Pak Adi itu teman kita di Denpasar, salah satu pengusaha yang dekat sama kita. Baru tadi pulang. Pak Adi cerita karena udah berkali-kali ke sini. Terus ini pembicaraan saya diperbanyak sama Pak Adi. Ada temannya minta, dikasih, teman-temannya minta. Nah, istrinya Pak Adi itu kebetulan pengusaha salon. Jadi salonnya rame lah. Karena melihat CD saya banyak diminta sama teman-temannya, kemudian Pak Adi taruh pembicaraan saya di salon setumpuk. Anda tahu selama 3 bulan satu pun tidak ada yang ngambil, padahal gratis. Pak Adi cerita, satu pun, heran kok. Ini ceramahnya Pak Gede Prama boleh diambil gratis, tidak ada yang ambil. Karena kenapa? Di salon itu kan wanita lagi cantik-cantiknya, lagi gembira-gembiranya, lagi bahagia-bahagianya. Saya bilang ke Pak Adi, salah, bukan di salon, taruh di rumah sakit, itu setengah jam habis itu. Ya, makanya judul Dharma Talk kita yang kedua, suffering call us back home. Penderitaan memanggil kita pulang. Di zaman Nabi Abraham, zaman keemasan, manusia bercakap-cakap dengan Tuhan. Di zaman kita, zaman kapak, semua nabi dan orang suci dimurnikan dengan penderitaan. Dengan kata lain, tatkala Anda sakit, Anda sedih, Anda digoda begini dan begitu, penyakit begini, penyakit begitu, jiwa Anda sedang memanggil agar segera pulang. Gelang sepatu gelang, gelang
masih ramai-ramai. Mari pulang, marilah pulang, pulanglah kita bersama-sama. Jadi penderitaanlah yang membimbing kita pulang. Tanpa penderitaan kita akan congkak, kita akan sombong. Tanpa penderitaan sangat sedikit manusia yang ingat dengan Tuhan. Sangat sedikit orang yang mau belajar spiritual. Contohnya salonnya Pak Adi, 3 bulan setumpuk ini satu pun tidak ada yang ambil. Di salon sih taruh. Ya, Pak Adi pindahkan ke rumah sakit Sanglah, rumah sakit Sanglah. Setengah jam habis setumpuk itu. Karena di tempat penderitaanlah kemudian nama Tuhan sering dipanggil. Saya dulu zaman masih mengajar kemana-mana. Kalau mengajar di hotel ketemu vibrasi orang yang gembira dan yang nggak serius orang belajar gembira. Tapi kalau ngajar di rumah sakit, wow, vibrasinya sedih, sakit. Ya, jangankan pasien, ya, susternya pun stres-stres mukanya. Maklum suster kepanjangannya susah terus. Ya, jadi sederhananya adalah penderitaan memanggil jiwa untuk segera pulang. Sehingga Anda yang lagi sakit begini, sakit begitu, menderita begini, menderita begitu, tersenyumlah kepada penderitaan. Ia adalah guru simbolik yang membimbing Anda pulang. Anehnya penderitaan, tatkala kita dekap dia, daya sakitnya menurun. Tapi begitu Anda lawan dia, rasa sakitnya meningkat. Makanya dalam ilmu psikologi ada rumus begini. Tatkala rasa sakit Anda tolak, dia akan menolak Anda dengan kekuatan yang lebih besar. Jadi kalau Anda tolak dengan kekuatan 4, dia menolak dengan 5. Anda tolak 5, dia menolak balik dengan 6. Kalah terus kita. Tapi kalau Anda dekap dia, Anda lihat penderitaan sebagai tangan-tangan guru yang membimbing pulang, maka penderitaan tidak lagi menjadi bagian dari kegelapan. Penderitaan bagian dari sang cahaya. Tatkala Anda melihat cahaya di balik penderitaan, Anda tidak saja mungkin sembuh, tapi juga mungkin menyembuhkan orang lain. Bagaimana caranya sembuh dan menyembuhkan orang lain? Ini lagunya. Rasa sayang, rasa sayang, sayang, lihat dari jauh, rasa sayang, sayang, rasa sayang, rasa sayang, sayang, lihat dari jauh, rasa sayang, sayang. Di tantra, ini ada segelintir orang praktisi tantra. Ada banyak alat cerdas namanya, skillful means bahasa Inggrisnya. Ada banyak alat cerdas di tantra. Tapi dari semua alat cerdas yang tercerdas di tantra itu bernama compassion, belas kasih. Di Jakarta waktu saya mengajar di banyak wihara di Jakarta sering saya ngomong begini. Seperti membawa biji padi ke tempat penggilingan padi. Kita memang maunya hanya beras, tapi secara alamiah kita dapat kulit padi. Dengan cara yang sama, Anda memang hanya menerapkan belas kasih, tapi secara alamiah lewat belas kasih Anda membimbing jiwa untuk pulang. Tepuk tangan. Jadi bayangin bawa sekarung biji-biji padi, kita nggak mau kulitnya, tapi tetap harus dapat kulitnya.
Nah, belas kasih juga kita hanya mempraktekkan belas kasih, tapi tetap Anda akan dibawa pulang. Ya, pedoman belas kasih cuma dua. Satu, banyak menolong. Yang kedua, kalau tidak bisa menolong, cukup jangan menyakiti. Tadi waktu saya habis mandi di kamar saya ketemu kalajengking. Kalau ini yang kepalanya begini namanya kalajengking ya. Yang bahasa Balinya celeduk. Sering kalau di rumah. Oh, saya nggak bunuh, saya ambil sapu, selalu pakai otak. Kalau ambil pakai tangan kan bahaya. Terus ada sapu kecil gitu saya ambil bawa keluar. Jadi usahakan lebih sedikit membunuh lebih bagus. Karena di dunia belas kasih pedomannya dua, banyak menolong atau tidak menyakiti. Teman-teman yang dalam compassionnya dia sembuh dirinya, pada saat yang sama ikut menyembuhkan dunia. Di pucuk pohon cemara burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari, dengan tak jemu-jemu mengangguk-angguk sambil berseri, lili-lili-lili. Burung bahagia jadi burung, buktinya mereka bernyanyi. Pohon damai jadi pohon, buktinya mereka tidak protes. Kalau burung bahagia jadi burung, pohon damai jadi pohon, kenapa banyak manusia tidak bahagia jadi manusia? Sehingga ntar malam kalau teman sekamar Anda ngoroknya lebih kencang dari biasanya, Anda nyanyi trilili li, tepuk tangan dulu. Biar ingat pesannya. Burung bahagia jadi burung, pohon damai jadi pohon. Kenapa saya tidak bahagia jadi manusia? Itu pesannya. Dharma talk yang ketiga kemarin adalah being rich inside, menjadi kaya di dalam. Kaya di luar itu bikin stres banyak. Teman-teman yang kaya-kaya itu banyak. Setelah stres terus ya itu banyak. Di desa terutama, kalau di desa itu kan maaf kan pendidikannya pas-pasan, merantau juga tidak. Jadi dia pikir semakin kaya semakin bagus. Tatkala kekayaannya melebihi kemampuan dia mengelola, stroke. Di desa banyak begitu. Nah, di kota besar saya kira lebih sedikit persentasenya karena di kota besar kan orang terdidik, lebih terdidik. Nah, kenapa? Karena kaya yang sesungguhnya bukan kaya di luar, tapi kaya di dalam. Bagaimana bentuk kaya di dalam? Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Tiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Nah, ini lagu orang yang kaya di dalam. Hidup itu seperti menata taman, selalu kaya warna. Di luar ada orang Jawa, ada orang Batak. Ya, di luar juga ada orang pria, wanita, berambut panjang, berambut pendek, orang baik, orang buruk. Seperti lagu ini. Ada yang putih dan ada yang merah. Di luar kaya warna, di dalam juga kaya warna.
Ada senang, ada sedih, ada good mood, ada bad mood. Kadang tidurnya enak, kadang tidak enak, makannya kadang enak, kadang nggak enak. Tapi Anda nih, saya intip makannya bagus-bagus, tepuk tangan dulu, makannya bagus-bagus. Ya, karena nggak makan malam, paginya tuh, ya. Tidak saja kehidupan di luar kaya warna, kehidupan di dalam juga kaya warna. Saya sering ditanya sama tetangga saya di desa yang polos-polos, Pak Gede, ada sedihnya? Ada lah. Aduh, masa Pak Gede sedih? Ada. Nggak percaya dia. Cuman sedih saya nggak seperti zaman saya masih kecil dulu. Ada sedihnya, lewat. Ada stresnya? Ada, saya bilang. Cuman saya tahu di dalam itu kaya warna. Ada yang putih dan ada yang merah. Nah, meditasi adalah membuat Anda kaya meditasi karena setiap hari ku siram semua. Bagaimana meditasi menyirami? Terima. Ulangi sama-sama. Terima, mengalir, senyum. Itu praktek menjadi kaya di dalam dengan cara meditasi. Kalau Anda kaya di dalam, baru ketemu puncak lagu ini. Mawar, ulangi sama-sama. Mawar, melatih semuanya in. Jadi ibu-ibu kalau sampai di rumah nanti suaminya marah-marah, kamu kayak enak di wihara 5 hari ini, lihat anakmu begini. Anda langsung mawar melatih semuanya indah gitu. Ya, bapak juga serupa, kalau sampai di rumah ceramain sambil ya. Apa nyanyinya? Mawar melatih semuanya. Nah, ini orang yang kaya di dalam. Kaya di dalam itu adalah berkecukupan. Berkecukupan. Untuk tingkat kita sudah kaya berkecukupan. Yang lebih dalam adalah kalau Anda memasuki gerbang kesempurnaan. Ya, di alam kesempurnaan pesannya seperti ini. Kesempurnaan bukan keadaan tanpa noda. Kesempurnaan adalah kemampuan untuk tersenyum kepada semua noda. Tepuk tangan dong. Nah ini, mawar melatih semuanya indah. Suatu hari Nasruddin mengeluh sama Tuhan. Tuhan, kenapa saya dikasih istri cantik Tuhan? Dengan tenang Tuhan menjawab, karena cantiklah kamu pilih dia. Sudah cantik baik lagi Tuhan, itu sebabnya kamu pilih dia. Tapi maaf Tuhan, jangan marah. Iya, kenapa? Tolong jangan marah. Iya, benar Tuhan nggak marah. Aduh Din, siapa ngajarin Tuhan pemarah? Ya, kenapa Din? Kenapa istri saya tolol sekali? Dengan tenang Tuhan menjawab, karena tolollah dia pilih kamu Din. Yang tepuk tangan tuh istrinya tolol. Saya juga ketawa, temen saya ketawa, gara-gara ketularan ketawa. Biasanya saya bercerita lucu, saya nggak ikut ketawa, tapi hari ini ikut ketawa. Nah itulah kesempurnaan. Di mana ada kelebihan, di sana ada kekurangan. Wanita kalau cantik dan baik, kecerdasannya agak kurang. Pria kalau ganteng dan kaya, selingkuh penyakitnya. Ya, jadi semua. Makanya di Zen ada istilah gunung tinggi, jurang dalam. Di mana ada gunung tinggi selalu ada jurang yang dalam. Ya,
Sehingga itu kesempurnaan. Tidak ada gunung tanpa jurang, itu tidak ada. Nah, kesempurnaan bukanlah keadaan tanpa noda, tapi kemampuan untuk tersenyum kepada semua noda. Anda tersenyum kepada kecantikan Anda, orang biasa. Tapi kalau Anda bisa tersenyum kepada penyakit Anda, Anda muridnya Gede Prama. Nah, ini yang disebut lagu Mawar Melati, semuanya indah. Orang-orang yang sudah memasuki gerbang kesempurnaan, lagunya begini. Thank you for the world so sweet. Thank you for the food we eat. Thank you for the birds that sing. Thank you Lord for everything. Tepuk tangan. Jadi kalau orang sudah pulang ke rumah jiwa, doanya cuma satu, terima kasih Tuhan. Saya sering tulis di Twitter dan Facebook, jika Anda punya satu kata dalam doa, ucapkan kata terima kasih. Tidak ada doa yang lebih dalam dibandingkan kata terima kasih. Jadi ntar malam kalau teman sekamarnya kentut, Anda ucapkan terima kasih. Jadi yang ketawa itu teman sekamarnya sering kentut itu. Jadi terima kasih, terima kasih, terima kasih. Lagu berikutnya untuk orang yang memasuki gerbang kesempurnaan, lagunya begini. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah air pusaka Indonesia tercinta, syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Tolong salamin orang sebelah, bersyukur yang keras. Kita masukin Dharma Talk yang keempat. Untuk Dharma Talk yang keempat, dengarkan baik-baik karena tidak ada tanya jawab di akhir.